Perkembangan teknologi di dunia yang sangat pesat membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama dari kemajuan ini adalah untuk mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari, membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan cepat. Teknologi hadir dengan inovasi-inovasi yang semakin canggih, mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak yang mendukung berbagai kebutuhan manusia. Salah satu sektor yang sangat terpengaruh dalam perkembangan ini adalah komunikasi. Jika kita menengok ke belakang beberapa dekade yang lalu, komunikasi jarak jauh terasa sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Namun, dengan adanya teknologi modern seperti internet, smartphone, dan aplikasi pesan instan, komunikasi sangat mudah dan dapat dilakukan dalam hitungan detik. Komunikasi dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan dampaknya bagi siswa dan guru. Proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjadi di dalam kelas. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, guru dapat menyampaikan materi dengan jelas dan siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Webster, pada tahun 1961, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui berbagai sistem simbol, tanda, atau perilaku. Definisi ini menekankan bahwa komunikasi melibatkan transfer informasi dari suatu pihak ke pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Simbol-simbol tersebut dapat berupa bahasa gerak, tubuh, atau ekspresi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Menurut Pes dan kawan-kawan, pada tahun 1979, ada 3 tujuan utama untuk mengamankan pemahaman, membangun penerimaan, dan memotivasi tindakan. Pertama, mengamankan pemahaman berarti memastikan bahwa penerima pesan atau komunikan benar-benar memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pemahaman ini menjadi dasar bagi proses. Tahap berikutnya, setelah pemahaman tercapai, langkah selanjutnya adalah membangun penerimaan, yang bertujuan untuk membangun penerimaan pesan. Tidaklah cukup bagi komunikan untuk sekedar memahami pesan, mereka juga harus menerima atau setuju dengan pesan tersebut. Penerimaan ini penting untuk membentuk fondasi yang kuat untuk komunikasi selanjutnya. Tahap terakhir adalah memotivasi tindakan, yaitu memotivasi tindakan berdasarkan pemahaman dan penerimaan ini. Dalam konteks ini, komunikasi berfungsi sebagai alat yang tidak hanya menginformasikan atau mengarahkan pemahaman, tetapi juga sebagai pendorong untuk menggerakkan seseorang melakukan tindakan tertentu. Ketiga, tujuan komunikasi ini relevan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan. Guru sebagai komunikator harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan di kelas dapat dipahami oleh siswa, diterima oleh siswa, dan pada akhirnya dapat memotivasi siswa untuk bertindak atau belajar lebih lanjut. Kesimpulan, dalam konteks komunikasi, ada beberapa strategi yang berperan penting untuk memenuhi 3 unsur utama komunikasi. Yang pertama, penyampaian pesan, yang kedua, penerimaan oleh siswa, dan yang ketiga, penerapan dalam kehidupan nyata. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan informasi atau materi pelajaran, tetapi juga harus memastikan bahwa siswa memahami apa yang diajarkan dan termotivasi untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau dalam situasi nyata.